Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang pada Bapak Ibu saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan awali ibadah kita. Untuk itu kami undang berkenan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa lebih dulu, dan nanti setelah khotbah disampaikan kita akan menyalakan lilin sebagai satu tanda bahwa kita ini memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Advent itu artinya penantian. Nanti sampai ada hari atau Minggu Advent yang keempat yang merupakan yaitu minggu-minggu penantian sebelum hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kami undang seluruh tim, leader, singer, teman musik dapat mempersiapkan diri, dan nanti setelah khotbah kita akan nyalakan lilin, kemudian nanti waktu akan kami serahkan kepada leader. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami hamba-hambamu, kami sidang jemaatmu bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah, minggu yang indah, sehingga setiap kami boleh hentar sampai ke rumahmu dengan selamat. Sebentar kami akan melakukan ibadah bersama-sama, memuji, membesarkan namamu. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang minggu yang lalu. Kiranya di dalam hari Minggu ini kami akan secara khusus untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui ibadah, pelayanan, dan pengabdian kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, biarlah kehadiran-Mu nyata atas kami, pimpinan-Mu nyata atas kami, bahkan urapan-Mu nyata atas kami, sehingga ibadah kami sungguh akan menjadi ibadah yang penuh berkat. Nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, bahkan selalu memelihara umat yang dikasih-Nya baik siang atau malam. Oleh sebab itu, turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta melalui bimbingan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai, membimbing ibadah kita pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga paripurnanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyalakan lilin bersama-sama sebagai kita masuki minggu Advent pertama, sehingga dengan api yang menyala, lilin yang menyala ini akan menambahkan semangat kita di dalam kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus sampai hari kelahirannya. Kiranya nyala lilin ini melambangkan semangat kita di dalam melayani, memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Silahkan leader untuk mengambil alih pimpinan ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Amin. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar di dalam kehidupan itu adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu lebih kuat dari dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah luput daripada dosa. Semua manusia seringkali jatuh di dalam dosa. Dan mari pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Bahwasanya kasih itu, kasih Tuhan Yesus itu dapat mengalahkan maut, dapat mengalahkan dosa di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Mari kita bersama-sama bersorak-sorak bagi Tuhan.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sepertinya ini kurang semangat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan ini, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yeah. Nyanyi glory, nyanyi glory. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan semangat dan sukacita kita. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan. Sang Yesuslah Raja, oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari kita serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari serukan, serukan. Bahwa Yesuslah Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi
Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketika kita datang di tempat ini, tentunya kita punya motivasi dan tujuan yang benar. Kita datang karena kita rindu. Kita datang beribadah karena kita punya Tuhan. Dan kita menyadari bahwa 1 minggu ini pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita masih sehat. Dan saatnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan bahwa pujian kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Dan kita merenungkan juga 1 minggu ini hal-hal apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin kita banyak melakukan kekurangan, mungkin kita tidak setia, jarang bersekutu, jarang menaikkan ucapan syukur. Dan pagi hari ini saatnya kita akan minta Tuhan mengampuni kita, minta Tuhan untuk mengoreksi kita. Biar hari ini kita semua yang datang di sini tidak pernah sia-sia. Kita pulang membawa berkat Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Bapak Ibu sudah siap? Bapak Ibu rindu? Mari, saya mengajak kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati ini sebagai tanah yang subur, tanah yang akan siap ditaburi benih firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suluh terang di dalam hidup kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami sudah siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Dan kami sudah siap, Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, oh Yesus. Ku rindukan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku rindu Yesus, aku siap. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik di dalam hidup kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Aku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Aku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Saat ini Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi, sungguh kami hamba-hambamu, kami sidang jemaatmu mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah mempersiapkan hati kami
melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa. Sehingga apabila sebentar kami menerima sabdamu, kami semua Engkau layakkan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, bahkan urapan-Mu. Sehingga kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah dan peran kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya hati kami siap untuk Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau urapi dengan firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh akan menjadi baru, menjadi lebih semangat, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, bahkan penuh kerinduan. Hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau segera, kami siap untuk menerimanya. Kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya mampukan dan layakkan menjadi saluran berkat kami semua. Akhirnya Roh Kudus Engkau bekerja, menolong, melawat, membimbing, melayani kami semua, sehingga berkat Tuhan nyata di dalam kehadiran-Mu dalam ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan menyerahkan peran firman Tuhan sampai pada paripurna nanti. Terima kasih. Demi Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Ya, siang hari ini Bapak Gembala Sidang melayani di Gereja Islam Masih Kali Pancur, dan untuk itu maka kami melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Tadi pagi saya melayani gereja GPDI Citandui belakang Panti Wiroso. Minggu yang lalu saya melayani GPDI Mlawong di Temanggung bersama Pak Tris, Bapak Ibu Lanjar, juga ada saudara kami yang lain. Mari kita belajar bahwa di dalam masa pandemi ini sungguh-sungguh kita butuh pertolongan Tuhan. Banyak kesulitan, banyak masalah, banyak pergumulan. Kiranya anak Tuhan tetap ada kasih dan anugerahnya, sehingga kita dapat meniti dan mengisi kehidupan ini sesuai dengan berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Kembali kami mengulang Kitab Mazmur pasal 23 akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Kalau kemarin kami menyampaikan Kitab Mazmur pasal 22, saat ini akan menyampaikan Mazmur 23, dan kesempatan datang kami menyampaikan Mazmur yang ke-24. Karena ketiga Mazmur ini merupakan Mazmur gembala yang kaitannya dengan bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah memberkati kita, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya sehingga pemberian Tuhan itu nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Mari kita simak bersama Kitab Mazmur pasal 23. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Mungkin Mazmur ini sudah sekian kali kita baca, kita renungkan, kita dengar khotbahnya. Namun pertanyaannya, apakah kita sebagai anak Tuhan, sebagai domba-domba Tuhan, sungguh-sungguh kita ini merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, gembala yang ajaib terhadap kehidupan kita, terhadap keberadaan kita. Mungkin ayat ini bisa dihafal, bisa dinyanyikan, tetapi bagaimana berkat itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari ayat-ayat ini. Tuhan sungguh gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang agung, ya mau mati untuk domba-dombanya. Ya, Yohanes
10 ayat 11 dikatakan sebenarnya. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada umatnya, kepada domba-dombanya. Gembala agung hidup dan memelihara domba-dombanya. Dia menunjukkan dan menjelaskan kebaikannya di dalam memelihara kita. Mari kita masuk di dalam perundungan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Mazmur 23 ini yang seringkali digunakan, dibacakan dalam upacara pemakaman, dalam upacara penghiburan dan sebagainya. Tetapi kita senantiasa perlu belajar dari pengajaran yang terkandung di dalamnya, bahwa Tuhan itu gembala yang baik yang sanggup memelihara hidup kita, mencukupi kebutuhan kita, menjaga kita, bahkan menuntun dalam perjalanan kita. Mari kita belajar dari Mazmur ini. Kita bisa belajar bahwa saat-saat yang senantiasa hidup penuh tantangan dan persoalan ini, kita akan merasakan sukacita dalam Tuhan. Itu seperti apa? Itulah sebabnya mari kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita perlu belajar terus-menerus di saat-saat yang kita butuh pertolongannya. Karya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Juru selamat yang mati bagi kita juga hidup bagi kita. Dia juga yang memelihara hidup kita. Bahkan seorang gembala senantiasa memelihara domba-dombanya dengan indahnya, dengan kecukupan, bahkan dengan satu perhatian yang penuh atas domba-dombanya. Untuk itu mari kita belajar. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 kita bisa membaca, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Inilah sebabnya menjadi satu keyakinan kita, kepercayaan kita, bahwa Tuhan Sang Gembala itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dari pengakuan kita Tuhan adalah gembala, maka kita berubah pikiran menjadi satu keyakinan bahwa aku tidak akan kekurangan. Artinya aku akan dicukupi, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut lagi menghadapi segala yang ada pada saat ini. Masa pandemi, masa COVID, banyak bencana dan sebagainya, bahkan berita-berita yang menakutkan, kita tidak perlu takut karena kita punya gembala yang baik, yang sanggup menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita dengan kuasanya yang ajaib. Kita harus berani karena punya gembala, maka hidup kita tidak akan kekurangan. Entah caranya bagaimana, entah jalannya bagaimana, tetapi mari kita jadikan prinsip ini. Karena kita punya gembala, maka hidup kita tidak akan kekurangan. Butuh kita menjiwai, memahami ajaran ini, sehingga tidak hanya hafal membaca, tidak hanya hafal menyanyikan, tapi sungguh berkat Tuhan itu akan sampai kepada kita hidup yang tidak berkekurangan. Puji Tuhan. Demikian juga yang kedua kita mau belajar bahwa dari ayat yang kedua, Sang Gembala itu memberi kita makan dan memimpin kita. Yakinlah kalau Sang Gembala itu memberkati kita dengan makanan dan memimpin kita. Oleh karena itu mari, domba-domba harus punya rumput dan air untuk hidup. Dan di sini Sang Gembala yang baik itu mencarikan, menyediakan unsur-unsur penting di dalam memenuhi kebutuhan kita. Apa yang dikerjakan Tuhan, disediakan Tuhan adalah untuk hidup kita, untuk kebutuhan kita. Itulah sebabnya kita sebagai domba, kita tidak perlu takut. Tetapi kita sebagai domba harus menunjukkan kita adalah domba yang taat, domba yang setia, domba yang mencintai gembalanya. Kalau dibuat tema saat ini adalah kita ini adalah domba-domba yang setia atau domba-domba yang taat. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga sungguh-sungguh melalui kepemimpinan gembala kita agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita akan merasakan adanya air, adanya hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita.
Karena kita sadar tanpa dia kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa dia kita merasakan selalu kekurangan. Tanpa dia seolah-olah tidak ada ketentraman. Tanpa dia tidak ada kedamaian. Itulah sebabnya kita perlu percaya. Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita sehari lepas ke sehari. Itulah sebabnya kita harus mengikutinya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa cinta kita sebagai domba kepada Sang Gembala. Oleh karena itu kalau kita sungguh-sungguh mengikuti dia dengan baik, dengan benar, dengan berkenan di hadapannya, maka kita hidup ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Walaupun suasana mungkin mencekam, suasana menakutkan, suasana ini membuat hati kita bimbang, mari kita belajar mendekatkan diri kepada Sang Gembala sehingga kita tidak memiliki rasa takut atau tidak memiliki rasa khawatir. Walaupun rasa khawatir itu manusiawi, namanya manusia itu tetap punya rasa khawatir, tetapi bagaimana ada perbedaan. Domba yang punya gembala tapi juga beda dengan kambing yang tidak punya gembala. Kita bisa membedakan kata-kata ini. Mari kita wujudkan kesungguhan hati kita di dalam kita mengikut, mengiring dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Mari ikuti jejak gembala, ikuti berkatnya, ikuti apa yang gembala mau di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya yang ketika kita mau belajar bahwa ketika kita menyimpang, ya, Sang Gembala mencari dan memulihkan kita seperti yang dilakukannya terhadap siapa? Daud, terhadap Yunus, terhadap Petrus. Tokoh-tokoh ini pernah lari dari Tuhan, menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, kehilangan Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Mereka yang sempat jauh dari Tuhan, sempat kehilangan Tuhan, sempat kehilangan gembala yang baik. Mari kita kembali bahwa kita ini senantiasa perlu. Jangan sampai kita ini menyimpang dari Sang Gembala. Jangan sampai kita meninggalkan Sang Gembala. Karena kalau kita sudah tersesat, mari kita akan jauh. Tetapi seperti Petrus, seperti Yunus, seperti Daud dan sebagainya mau kembali kepada Sang Gembala. Mau kembali kepada Tuhan yang memberkati, yang memelihara, yang memimpin. Dengan demikian sukacita itu akan kembali menjadi milik kita. Menjadi berkat kita, menjadi anugerah dan karunia bagi kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, Dia menunjukkan kita ke jalan yang benar. Saat-saat kita ini tersesat, saat kita ini ambil jalan sendiri, yang sering saya katakan manusia itu dihadapkan pada 3 jalan. Jalan Tuhan, jalan iblis, atau jalan aku sendiri. Itulah sebabnya kita perlu memilih jalan yang benar adalah jalan yang dipimpin oleh Sang Gembala, yang diarahkan oleh Sang Gembala. Dengan demikian kita dapat berjalan di depan kita, memimpin kita. Dengan demikian kita tidak akan tersesat. Bagaimana kalau ada orang yang tersesat? Bagaimana kalau ada anak Tuhan yang sempat lari, katakan murtad? Mari Tuhan rindu untuk kembali. Biasanya di kalangan gereja kalau katut. Tetapi dalam hal seperti ini bisa saja sang cewek pada waktunya akan kembali kepada Sang Gembala yang baik. Kembali kepada Sang Pemimpin yang baik. Kembali kepada kebenaran Allah. Kembali kepada kasih dan anugerah Tuhan. Contohnya kemarin hari Sabtu yang lalu saya membaptis seorang cewek yang mau berumah tangga, ya dulu orang Kristen, menikah dengan keyakinan lain dan ingin kembali kepada Kristen, kembali kepada Kristus. Saya baptis di Hotel Horizon. Saya sudah 2 kali membaptis di Hotel Horizon itu. Dan ini kenyataan. Ingin kembali ke jalan Tuhan. Ingin kembali kepada kebenaran. Ingin kembali kepada Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Puji Tuhan. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itulah sebab pula kalau kita senantiasa di dalam perjalanan itu kita akan menghadapi tempat-tempat yang berbahaya. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu khawatir,
Karena Tuhan itu yang menjaga, Tuhan itu yang memelihara, Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita. Entah disadari entah tidak, kita orang percaya, orang Kristen sebenarnya banyak di hadapan pada bahaya, di hadapan pada satu keadaan yang kurang menguntungkan. Mungkin kalau Bapak Ibu punya terima WA, saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, dari kota Palu sekian jam menuju satu tempat, di situ ada pos pelayanan miliknya gereja Bala Keselamatan. Di situ terjadi peristiwa pada hari Jumat yang lalu. Ya, gerejanya dibakar, rumahnya ada beberapa yang dibakar, ada beberapa orang yang menjadi martir, menjadi korban, lehernya dipotong, dipenggal, yang lain dibakar. Betapa itu sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi kita yakin, kalau kita orang percaya, anak Tuhan, punya gembala yang baik, sekalipun kita mendengar berita yang menakutkan, kita berada di jalan yang bahaya, tetapi karena kita punya gembala yang baik, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, walaupun saudara kita yang menjadi martir, yakin dan pasti masuk surga, pasti itu dijamin. Karena Kristus, karena nama Yesus, maka dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, gerejanya dibakar, dirobohkan, rumahnya dibakar rata dengan tanah. Itulah jalan yang di depan kita yang membahayakan. Tetapi kita punya gembala yang baik sehingga kita tidak perlu takut. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih dekat kepada Sang Gembala. Kita harus lebih erat kepada Sang Gembala. Mari kita yakin kalau Dia itu menyertai kita. Kuasa darah Kristus itu sanggup melepaskan ketakutan kita, sanggup melepaskan ikatan-ikatan yang tidak berkenan di Bapa, misalnya kesurupan, dihinggapi atau dirasui setan dan sebagainya. Kuasa darah Kristus sanggup melepaskan kita dari bahaya. Itulah sebabnya kalau kita mau belajar dalam hal-hal seperti ini, kita ini bangga punya juru selamat yang begitu luar biasa, punya kuasa yang ajaib, punya mujizat yang baik, yang sanggup menolong, meluruskan jalan kita, menolong, mengobati, memulihkan dan seterusnya, sehingga kita ini tidak perlu khawatir. Kita yakin Tuhan menyertai kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat ini ada kata-kata, ya, ada perubahan. Ayat 1 sampai 3 ini kita menyebut Tuhan itu iya. Tetapi dalam ayat yang keempat dan kelima seterusnya, ini kita menyebut Tuhan itu engkau. Dari kata iya menjadi engkau, ini menunjukkan satu perubahan. Kalau iya itu orang ketiga, kalau engkau itu adalah orang kedua, maka dikatakan lebih dekat, lebih dekat. Kita perlu lebih dekat kepada Tuhan. Kita perlu lebih dekat kepada Sang Gembala. Sehingga berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita tidak perlu takut sekalipun di hadapan pada bahaya, sekalipun dalam masa pandemi, sekalipun banyak wabah, banyak bencana. Kita tidak perlu takut karena kita punya gembala yang baik. Selanjutnya, yang keempat kita belajar dari ayat yang kelima bahwa pada akhir lembah yang gelap yang disebut dalam ayat tadi lembah kekelaman, kita ini tetap mempunyai berkat khusus untuk kita orang-orang percaya. Berkat itu berupa air kehidupan dan senantiasa kita berada dalam menerima urapan Roh Kudus, ya. Ayat-ayat 5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sungguh anak Tuhan itu indah, anak Tuhan itu mestinya luar biasa. Jadilah domba yang setia, domba yang taat kepada Sang Gembala yang baik. Dengan demikian sungguh berkat-berkat itu akan menjadi milik kita semua. Air kehidupan sungguh menjamin kita masuk surga, masuk hadiratnya, masuk kuasa ilahi. Dengan demikian kita akan di anak-anak Tuhan yang kuat. Kita perlu belajar dari wanita Samaria yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat dan seterusnya. Karena
wanita Samaria ini pergi ke sumur Yakub untuk mengambil air, untuk minum, untuk melepaskan dahaga. Tetapi saat ketemu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan merasa haus lagi. Tetapi kalau kamu mau minum dari air kehidupan yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Betapa pentingnya air kehidupan itu kita miliki, kita rasakan, kita nikmati. Karena memang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Ya, air kehidupan berupa firman Tuhan, berupa berkat Tuhan. Bahkan di sini dikatakan juga selain kita dapat minum air kehidupan, juga yang menyegarkan, kita juga menerima urapan Roh Kudus. Betapa indahnya, betapa luar biasa. Tuhan menyediakan kebenaran, air kehidupan, dan juga menyediakan Roh Kudus kepada anak-anaknya. Tetapi justru itulah kita perlu merenung lebih dalam. Mungkin kita pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mungkin kita pernah mengalami jamaan Roh Kudus, tetapi apa tindakan selanjutnya? Tuhan itu menghendaki setelah kita menerima air kehidupan, setelah kita menerima urapan Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Karena dengan kebenaran Roh Kudus itu berarti kita dibukakan pintu berkat, pintu anugerah, pintu karunia Roh Kudus. Sehingga saat kita diberi Roh Kudus, kita akan dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus yang selanjutnya. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Jangan sampai kita tuh hanya berhenti 10 hari Pentakosta, kita dipenuhi Roh Kudus, kita jatuh, kita berbahasa roh, tapi baru itu mandek. Jangan sampai pengalaman itu hanya berhenti sampai di situ. Tapi mari kita pelihara, kita gunakan, kita segarkan, kita semangatkan kembali. Karena nyata bahwa anak Tuhan yang dipenuhi dengan air kehidupan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan memberi satu kehidupan yang lebih diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebab kita perlu belajar dan belajar. Jangan mandek di situ, jangan stagnan di situ, jangan berhenti di situ. Mari kita nikmati berkat-berkat Tuhan selanjutnya, sehingga berkat-berkat itu akan sampai kepada kita. Mari kita penuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Kita hidup ini perlu dipenuhi dengan air kehidupan, supaya kita selalu segar, selalu semangat, selalu menyala-nyala iman kita. Iman kita akan menjadi kuat, kokoh, teguh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita akan ada dalam ketenangan dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mari, Sang Gembala ada di sana. Sang Gembala menyertai kita, menunggu kita, menanti kita, supaya kita ini dapat senantiasa lebih dekat, lebih akrab, lebih intim. Dengan demikian kita yakin dan percaya, kalau saat-saat ini kita merasakan kekurangan, kalau saat-saat ini kita merasakan adanya ketimpangan di dalam kehidupan kita, ekonomi kita, atau mungkin kita mengalami sakit penyakit pada saat ini, kita yakin Sang Gembala yang baik itu akan mampu dan sanggup menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan luka kita, memenuhi kebutuhan kita, senantiasa akan memulihkan kekurangan kita, akan memulihkan kekhawatiran kita, memulihkan ketakutan kita, karena kita punya Gembala yang baik. Roh Kudus senantiasa kita dambakan, kita yakini, kita ajak Roh Kudus itu berjalan bersama, bekerja bersama, bahkan dengan kuasanya akan dapat kita nikmati berkat demi berkat, anugerah demi anugerah, kuasa demi kuasa, sehingga sungguh kita tidak akan merasa takut. Mari kita nikmati kedekatan kita dengan Gembala yang baik. Ikuti perubahan seperti wanita Samaria datang kepada Yesus, diberkati, sehingga dalam ceritanya wanita Samaria ini menjadi penginjil pertama. Setelah mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, untuk menerima air kehidupan, untuk menerima Roh Kudus, kembali ke kota, kembali ke luar kota, mengajak saudara, mengajak teman, mengajak siapa untuk datang kepada Yesus, sehingga pada saat itu terjadilah kebaktian kebangunan rohani, KKR. Inilah mestinya orang percaya itu seperti itu, tidak mandek, tidak stagnan, tidak berhenti setelah diberi Roh Kudus mandek tekan kono wae.
Tapi mari kita maju terus seperti wanita Samaria ini, sehingga mampu menjadi penginjil, mampu menjadi saksi, mampu untuk membawa saudara yang lain untuk diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Puji Tuhan. Demikian juga pada saat yang indah seperti ini, kita perlu belajar lebih lanjut. Bagian yang terakhir atau yang kelima, mari kita belajar dari ayat-ayat selanjutnya bahwa suatu hari nanti, ya katakan ayat ke-6, suatu hari nanti kalau kita akan senantiasa sampai kepada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita sempat menengok ke belakang. Apa-apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, apa-apa saja yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-6 ini bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar firman yang indah dibaca, didengarkan, tetapi mari kita hayati supaya berkat ini nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan bahwa sungguh-sungguh kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup dalam hal menengok ke belakang, introspeksi, mawas diri bahwa Tuhan itu sungguh gembala yang baik, yang sudah memelihara hidup kita dan masih akan terus memelihara hidup kita untuk masa yang akan datang. Bahkan lebih dari dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita hidup tidak hanya di dunia ini, tapi juga untuk masa yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan, di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga, dan seterusnya dan seterusnya. Atau sering disebut nanti waktunya sampailah kita pada langit dan bumi yang baru. Kalau saudara-saudara kita yang lain, keyakinan yang lain, ya mungkin bisa berbicara tentang surga, tetapi belum tentu bisa berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Dan itu merupakan berkat bagi kita. Surga itu tempat sementara, tapi tempat yang sesungguhnya nanti kita akan sampai kepada langit dan bumi yang baru. Kotanya disebut kota Yerusalem baru. Puji Tuhan, inilah kelebihan firman Tuhan bagi kita. Inilah kelebihan berkat bagi orang percaya, pengikut Kristus. Kelebihan bagi domba-domba yang yakin serta percaya kepada gembala yang baik. Puji Tuhan, mari kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita. Itulah sebabnya kalau kita ini punya pengalaman yang hidup, mungkin ada yang menyakitkan, mungkin ada yang tidak enak, tapi percayalah pada waktunya Tuhan akan memberkati kita, akan mengubah kita, akan memperbarui kita, sehingga sungguh berkat dan anugerah Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Meskipun saat-saat ini hidup menjadi sulit, teruslah mengikuti Sang Gembala. Percayalah, berimanlah kepadanya, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menghidupi kita, Dia yang memelihara kita, bahkan Dia juga yang senantiasa akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan, mari kita belajar lebih jauh. Dia, Sang Gembala, tidak pernah menuntun kita di mana umat Tuhan, anak Tuhan ini akan menjadi sengsara. Tetapi Tuhan Sang Gembala yang baik akan menuntun kita hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita ilahi akan mewarnai kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Yeremia dikatakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan sebagainya. Tapi mari kita yakin kepada Gembala yang baik, kita ini senantiasa masuk dalam rancangan Tuhan. Kita akan menerima hidup dalam damai sejahtera, sukacita ilahi dan seterusnya dan seterusnya. Mari rencana Tuhan yang baik itu akan menjadi milik kita, akan terbukti di dalam kehidupan kita, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita belajar merenungkan lebih dalam dan lebih dalam. Sang Juru Selamat memelihara kita seperti gembala memelihara domba-dombanya. Kita perlu ada keyakinan Dia gembala yang baik. Kita senantiasa berani berkata, Dia gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sang Gembala
senantiasa memimpin dan memberi makan rumput di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima air untuk hidup, rumput untuk mencukupi kebutuhan kita, karena Tuhan mencukupi kebutuhan kita dengan kuasa yang ajaib. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir. Saat kita menyimpang, saat kita tersesat, Dia mencari kita, memulihkan jalan kita, dan Dia juga menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia berjalan di depan kita, Dia memimpin kita, Dia mengendalikan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan Dia pula senantiasa akan membawa kita untuk tidak takut akan bahaya, tidak takut tersesat. Karena itulah sebabnya mari Ia senantiasa menjaga dan melindungi kita, menuntun kita. Kita perlu lebih dekat dengan Dia karena Dia menyertai kita. Mari pada akhir kehidupan kita, kita bisa melihat, mawas diri, menengok ke belakang, betapa indahnya kasih Tuhan, betapa indahnya keselamatan yang Tuhan sediakan, betapa indahnya berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah sebabnya kita menerima air kehidupan, kita menerima urapan Roh Kudus, bahkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sang Gembala merawat, Sang Gembala menyembuhkan, Sang Gembala membebat bagi kita yang sakit dan terluka, baik sakit hati, sakit jiwa, bahkan sakit tubuh sekalipun. Tuhan sanggup membebat dan menyembuhkannya. Suatu hari jika kita menengok ke belakang, kita akan melihat bahwa perjalanan hidup kita ini dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita hidup senantiasa yakin akan pemberian Tuhan yang ajaib itu, pemberian Tuhan yang pasti itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu yakin, ikutilah terus Gembala yang baik yang memimpin dan memberikan kita. Kiranya berkat Tuhan akan sampai kepada kita, baik secara pribadi, secara keluarga, dan gereja kita. Yakin Gembala yang baik mencintai kita, memelihara kita, memimpin kita, dan membawa kita kepada sukacita abadi. Tuhan memberkati firman-Nya siang hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, firman sudah disampaikan. Seberapa banyak dapat kami tangkap, kami dengar, kami renungkan. Mohon Engkau terus bekerja sesuai dengan karya-Mu. Roh Kudus menanamkan dalam hati kami yang paling dalam, sehingga berkat-berkat itu akan bertumbuh dan pada waktunya akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah hamba-hamba-Mu, inilah anak-anak-Mu. Kami yakin Engkau Gembala yang baik, selalu terbuka menerima kami. Engkau yang siap melawat, menolong dan berkami. Jadikan kami domba yang setia, jadikan kami domba yang taat. Sungguh berkat dan janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami, pelayanan kami, serta pengabdian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Yes. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah kita punya Gembala yang baik yang selalu memelihara kita dalam situasi apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Gembala kita yang baik, yang menyediakan rumput yang hijau, air yang tenang, yang akan membuat kita tenang dalam menjalani hidup ini, tidak khawatir, tidak takut, karena dengan dikuasai takut dan khawatir, maka imunitas tubuh kita akan menurun, sehingga virus-virus penyakit yang ada di sekitar kita, itu akan mudah menyerang. Kita perlu terus menjaga kesehatan. Karena itu Bapak Ibu jangan bosan mendengar saya selalu mengingatkan protokol kesehatan ya, karena COVID-19 itu dibilang ada atau tidak, buktinya banyak yang menjadi korbannya gitu ya. Hari ini gereja diundang sosialisasi COVID-19 di kelurahan ya. Saya tadi mengutus anak remaja Rivaldo untuk hadir. Baru kali ini loh gereja dilibatkan untuk itu dari remaja. Berarti ini serius gitu ya.
Kemudian kalau kita mendengar tetangga kita di Genuk Sari sana, satu keluarga ada yang kena gitu. Jadi ada, karena itu jangan bermain-main sembrono, tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan supaya Bapak Ibu sehat, panjang umur, bisa nunggui anak cucu dengan baik gitu ya. Amin. Iya, puji Tuhan. Mari kita terus setia di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun tetap cari Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Dia, karena kita tadi sudah dengar firman Tuhan, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup menolong engkau dan saya. Karena itu semakin dekatlah kepada Tuhan. Yang bisa ke gereja, ayo ke gereja dengan sungguh-sungguh. Yang belum bisa ke gereja dan mau ibadah online, juga ibadah online lah sungguh-sungguh di rumah. Ya, jangan ibadah online sambil rebahan, sambil ngopi, sambil lari. Gimana kita mau serius dengan yang di atas kalau begitu ya? Mari kita tetap serius di dalam Tuhan, apapun keadaannya, Tuhan pasti akan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Bapak Ibu, sudah ada lilin Advent yang pertama, ya berarti hari ini kita sudah menyiapkan diri untuk menyambut Natal. Karena itu dukunglah dalam doa untuk segala persiapan Natal gereja. Dukung dalam doa, dalam dana, supaya kita bisa menyelenggarakan dengan Natal dengan baik di masa pandemi ini. Ya, jadwal Natal mungkin minggu depan akan kita sampaikan. Kegiatannya apa saja, ya? Karena sudah banyak yang bertanya, gitu ya. Kira-kira Natalnya seperti apa, Pak? Yang pasti Natalnya beda dengan tahun lalu. Karena tahun lalu tidak ada virus, tahun ini ada virus. Jadi Natal yang sambil awareness, berjaga-jaga gitu ya, supaya kita tetap bisa Natalan dan tetap sehat, tetap bisa bersuka cita ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bisa lihat kegiatan selama sepekan di Warta Jemaat, baik kegiatan wanita, kemudian PPK libur besok Senin ya, kemudian ada PWK pada hari Rabu, dan kepada kaum lansia besok hari Kamis jam 10 pagi ada ibadah lansia di gereja. Yang lainnya transformasi doa, persekutuan KPK, doa puasa. Bapak Ibu bisa hadir di gereja dan juga bisa mengikutinya secara online. Mari terus isi kerohanian kita ya. Jangan males buang pulsa hanya sedikit aja untuk lihat Facebook gereja atau Instagram, supaya Bapak Ibu dengar siaran rohani yang akan menguatkan kita semua. Sesuai dengan bagian yang kita bisa ikut, yang KPK ikutlah KPK, yang pengerja mari ikut di pengerja, yang wanita mari bergabung dalam Facebook gereja maupun Instagram gereja. Mohon maaf kalau minggu-minggu ini tayangan Facebooknya sering muter-muter gitu ya. Itu kondisinya karena internet gereja. Saya sedang berpikir karena nanti akan rapat dengan majelis, ini harus ditingkatkan bandwidth-nya. Karena kalau tidak, kasihan pendengar baru asik dengarkan pujian, muter-muter lagi gitu. Ternyata faktornya di internet gereja yang harus ditingkatkan bandwidth-nya ya. Dan itu butuh dana lagi tiap bulan kalau mau disiarkan secara online ya. Dukung dalam doa untuk semuanya. Minggu depan ibadah kita akan disertai dengan perjamuan suci. Mari kita siapkan diri kita sepanjang minggu ini supaya kita layak sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan suci, dan juga Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Pak Narju Prasetyo yang ada di Karangjati. Semoga ikut ibadah online gitu ya. Selamat ulang tahun Pak Edi Wijaya. Selamat ulang tahun Bapak Lilik Sugiyarto. Selamat ulang tahun Bapak Witono, dan selamat ulang tahun untuk Ibu Kurniasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu
semua. Puji Tuhan, inilah beberapa pengumuman gereja yang perlu disampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini di dalam doa berkat. Terus ikuti informasi pelayanan dari WhatsApp grup di gereja kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami dalam ibadah yang pertama maupun yang kedua. Terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik WL, singer, pemain musik, hamba Tuhan, Pak Markus Kuntoro dan juga Bapak Pendeta Filipus Sukarti yang sudah melayani. Engkau memberkati mereka semua, pelayanan mereka, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bawa mereka untuk terus lebih sungguh dalam melayani, dan kiranya urapan kuasa Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Demikian juga Aser, Kolektan, majelis pendamping, petugas sound system multimedia, Engkau juga akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih juga kehadiran jemaat-Mu dalam ibadah pertama dan kedua. Engkau tahu Tuhan, di tengah pandemi ini mereka memberanikan diri ke rumah Tuhan, untuk satu tujuan berjumpa dengan Tuhan, untuk satu tujuan untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena itu Engkau akan memberkati mereka. Engkau tahu segala pergumulan umat-Mu hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Yang susah, Tuhan memberikan penghiburan daripada surga. Yang sedang letih lesu berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan, kekuatan yang baru. Bahkan yang membutuhkan uluran tangan-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu berkat-Mu atas mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa Engkau memelihara kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami yang menghadapi kelesuan dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan hadirlah di pekerjaan kami. Kami sangat percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu selama sepekan dalam kegiatan. Berkati bangsa Indonesia dengan segala pergumulan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Juga Engkau memberikan keamanan senantiasa di negeri ini. Khususnya Tuhan, dalam minggu ini ada kejadian yang sungguh memprihatinkan di Sigi, Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan menolong aparat keamanan dapat menjaga umat-Mu yang ada di sana, sehingga kejadian ini tidak akan terulang kembali. Tuhan tolong supaya keamanan dan ketenteraman turun di tengah-tengah negara kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami teringat Pak Narju Prasetyo, kami teringat Pak Edi Wijaya, kami teringat Bapak Lilik Sugiarto, kami berdoa Pak Witono dan juga Ibu Kurniasih. Berkat-Mu turun ke atas 5 saudara kami ini. Engkau berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, biar hidup mereka selalu menggenapi rencana Allah yang sudah Engkau rancang. Kau limpahi dengan berkat-Mu kesehatan daripada Tuhan dan seluruh keluarganya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan berkatilah setiap kami. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan tengadahkan kedua belah tanganmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah.